Pak, gawat Pak. Kamu habis dikejar saya? Orang Bapak di sini. Lah kok ngos-ngosan gitu? Lagian nih, masuk ruangan pimpinan nggak ada sopan-sopannya, nggak ketuk pintu, nggak kasih salam. Diulangi. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Ada yang gawat ya? Kok Bapak tahu? Lah, kan tadi pertama masuk kamu sudah ngomong ada gawat-gawat. Kenapa tadi nggak langsung dilanjut omongannya? Ya sopannya jangan ditinggalkan, adat ketimuran. Ada apa sih? Iya, ini Pak. Karyawan Pak. Ya ada karyawan, memang ini perusahaan. Maksud saya ini sudah melewati tanggal. Tanggal untuk apa? Pak, Bapak jangan pura-pura nggak tahu sih Pak. Ini kan jadwalnya mereka karyawan harusnya sudah terima THR. Jangan disamakan dong. Kondisi perusahaan kan sedang seperti ini. Masa karyawan nggak ngerti masih minta THR aja? Pak, ini urusan perut mereka Pak. Bukan masalah pengertian Pak. Ini Pak, kalau sampai hak mereka tidak diberikan, mereka bisa demo Pak. Demo? Iya Pak. Saya diajak nggak? Pak, mereka kan mendemo Bapak. Ngapain Bapak ikut demo? Kalau mendemo saya janjian dulu. Nah nanti kalau pas mereka demo saya nggak di tempat, kan sia-sia. Pak, Bapak jangan bercanda Pak. Ini masalah THR bener loh Pak. Mereka sudah nunggu. Bukan hanya mereka yang nunggu, keluarga mereka juga nunggu Pak. Siapa yang bercanda? Saya ini juga lagi pusing mikir. Pusing mikir. Kok nggak kelihatan Bapak pusing? Justru saya ini lagi mikir pusing. Kok saya nggak kelihatan pusing? Padahal saya sedang mikir pusing. Pusing nggak? Pusing sih Pak. Bapak pusing, saking pusingnya mikir pusing itu ya Pak? Iya. Hah? Terus bagaimana ini Pak penyelesaian mengenai THR ini Pak? Anda pengusaha punya masalah seperti saya? Dan Anda karyawan, pekerja, mempunyai problem seperti saya? Mari kita lihat bersama-sama dialog kami beserta dengan Ibu Ida Fauzia. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya menemui bos saya dan juga saya nih Bu sebagai karyawan. Ini mungkin saya Berkaitan dengan Lebaran ini Bu, Iya. selain silaturahmi juga ada yang ingin ditanyakan terutama benar sekali karyawan. Jadi, kedatangan kita ini mungkin juga dari keresahan saya sebagai karyawan Ibu. Piye mas. Berkaitan dengan ya kan mau Lebaran ini Bu. Nah, Nggak usah gini, untuk poin aja. Bu, biasanya intinya gini. kalau gini kan ya berkaitan dengan biasanya mengenai Ujung-ujungnya Ada yang gatal mas? ini kaitannya masalah ekonomi kalau iya gitu. kalau ini mengenai ekonomi nih Bu. THR Bu, intinya sebenarnya kalau kondisi normal kan tenang-tenang aja Bu. Iya. THR itu Nah, kan mungkin sambil jalan kita Usaha bisa wajib. Iya, jadi Mas Akbar dan Ya. Cak Lontong, THR itu adalah pendapatan non upah. ya. THR keagamaan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Ya. Kemudian ada juga peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Ya. Jadi ini adalah tadi saya katakan pendapatan non upah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Ini wajib ya Bu ya? Wajib. Bukan maksudnya perusahaan saya nggak mampu berarti nggak ngasih atau perusahaan Ini wajib. Ini ketentuan sudah ketentuannya tadi saya sebutkan di peraturan pemerintah sejak tahun 2015. Kemudian diatur detailnya oleh peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Dibayarkan 7H-7. paling lambat H-7 dari hari raya keagamaan. Kalau ini kita sedang menghadapi Idul Fitri tahun 2020. Nanti tidak hanya berkaitan dengan hari raya keagamaan untuk umat Islam aja? Tidak, ini keagamaan seluruh agama yang ada di Indonesia. Nah, yang sama tangan gini-gini itu kan karena sedang menghadapi THR Idul Fitri bagi umat Islam. Iya benar Bu. paling lambat
min 7. 7 hari sebelum hari Sekarang raya. ini Bu, yang saya sebagai pengusaha ini, kan ini kondisinya berbeda Bu tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya. Kalau kondisi tahun sebelumnya sih terima kan dari saya. Ya, terima Bu. Ini kondisi ini kan berat. Iya, saya juga kalau melihat laporan kecil sekali perusahaan-perusahaan yang yang tidak membayar kewajiban membayar THR ini. Nah ini di masa pandemik ini loh Bu, saya lagi pusing itu. Ini Iya, mempengaruhi kinerja perusahaan. kami mengerti. Saya mikir-mikir itu ngasih THR dia tuh kayaknya gimana gitu loh Bu. Nah kan ya namanya Satu di rumah, orang di rumah Iya. kan nggak mau tahu nih Bu, kayak anak saya, keluarga saya, tahunya tiap tahun mereka dapat Mengerti, THR itu sudah digadang-gadang oleh pekerja dan sudah diperhitungkan dalam list pendapatan yang sudah dihitung oleh pekerja atau buruh. Iya, mengerti karena sebenarnya THR itu sudah dihitung oleh pekerja atau buruh sebagai pendapatan yang ya sudah di list apa saja yang akan dikeluarkan dari THR itu. Nah itu nunggu dananya dari THR itu biasanya Bu. benar. Dan ini mengenai ini gimana ini Bu? Begini Cak, kita ini menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semua kita tidak menginginkan kondisi ini. Iya. Baik pengusaha maupun buruh semua tidak menginginkan kondisi ini. Dalam kondisi yang seperti ini maka kami mengeluarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait dengan pemberian THR pada saat pandemi COVID-19 ini. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini berisi surat edaran ini kan ditujukan kepada para gubernur kita untuk diteruskan kepada bupati wali kota dan diteruskan kepada stakeholder ketenagakerjaan. Isi dari surat edaran itu terkait dengan kita minta kepada para gubernur untuk memastikan agar perusahaan memberikan atau membayar THR itu kepada pekerja atau buruh. Jadi walaupun di masa seperti sekarang Bu ya. Emang ya kita menyadari dari masa seperti ini memang tadi Cak Lontong menyampaikan ada kesulitan pengusaha untuk membayarkan THR. Dalam hal pengusaha mengalami kesulitan untuk membayar THR, maka solusi dari persoalan tersebut adalah mencari solusinya itu dengan cara mendialogkan dengan pekerja atau buruh. Antara pengusaha dan pekerjanya. Antara Cak Lontong dengan pekerja atau buruh. Antaranya didialogkan. Jadi kondisi perusahaan ini harus didialogkan dengan buruh. Pengusaha menyampaikan kondisi realnya perusahaan, kondisi real keuangan perusahaan itu secara kekeluargaan kepada pekerja atau buruh. Harus dari dua sisi ya. Harus dari dua sisi. Ini yang paling penting dalam kondisi seperti ini adalah dialog dirembuk itu. Dirembuk, saling terbuka antara pengusaha dengan buruh. Nah, berarti nantinya solusi itu antara satu perusahaan dengan perusahaan lain bisa berbeda-beda. Berbeda-beda karena masalah THR. Karena banyak perusahaan yang mampu. Kalau mampu tadi saya minta kepada gubernur memastikan perusahaannya untuk membayar THR tersebut. Kemudian kalau mengalami tadi kesulitan cash flow-nya untuk membayar THR, dirunding, dibuka kondisi keuangan internal perusahaannya, dicarikan jalan. Kalau tidak mampu ini bagaimana? Kalau tidak mampu membayar penuh, itu terus bagaimana caranya? Kalau kemudian tidak bisa membayar sepenuhnya, kapan harus bisa membayar? Ini yang jadi intinya gini ya Bu ya. Kalau memang di keadaan sekarang tidak bisa membayar, didialogkan, ada kemungkinan setelah perusahaan bangkit kembali nanti akan dibayarkan seperti itu. Iya, tentu. Tapi ini ya penundaan atau cara bayarnya seperti apa? Tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR. Bisa tetap dan harus diselesaikan pada tahun 2020 ini. Jadi jangan salah, jadi tetap harus dibayar. Cara bayarnya bagaimana, kapan, caranya bagaimana. Terus kalau pada saatnya di waktu yang disepakati ternyata kemudian tidak juga bisa membayar, maka terkait dengan denda yang harus dibayarkan juga harus disampaikan kepada didialogkan, dirembukkan dengan
pekerja. Nah, intinya komunikasi. Iya benar. Kalau kamu mau muni, ya nanti dikasih. Kalau diem-diem mana? Ya Nggak tahu. Diem, nggak tahu. Bagi saya harus terima, karena yang diterima ini bisa terima kasih. Kalau saya nggak terima, apa yang saya kasih? Iya, iya, Bu, iya. tapi saya dengar-dengar ada posko-posko di provinsi itu apa sih Bu? Ya, di SE itu Cak Lontong, saya minta kepada para gubernur untuk membuat posko THR di masing-masing dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Posko THR. Posko THR, posko itu sebagai forum sarana konsultasi baik pengusaha maupun pekerja. Juga menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan baik disampaikan oleh pengusaha maupun disampaikan oleh pekerja. Di tingkat pusat, di pemerintah pusat kami juga di Kementerian Ketenagakerjaan ini juga membuka posko THR yang bekerja secara online. Jadi untuk ngadu-ngadu apa permasalahan THR. Konsultasi. Oh, konsultasi. Sampai hari ini banyak yang ingin konsultasi terkait dengan pembayaran THR ini. Benar. Ya itu juga untuk mengawal tadi masalah pembayaran THR supaya benar-benar bisa terlaksana dengan baik sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Dan mohon maaf, jangan juga pengusaha yang mampu membayar tapi memanfaatkan adanya pandemi ini, kemudian mohon maaf lari dari kewajibannya. Jadi benar-benar Kayaknya Bapak ini mau lari, Bu. benar-benar kalau kondisi keuangan perusahaannya itu sehat, maka wajib bukunya membayar THR tersebut. Benar sekali, Bu. Terima kasih. Jikapun kondisinya tidak mampu, harus dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan. Dan didialogkan dengan pekerja. Jadi Kan intinya itu membangun semangat berdialog, semangat untuk, kalau orang Jawa sih Mas, dirembuk nek ono kangelan. Kalau ada kesulitannya dirembuk bersama. Itu ibaratnya kalau orang Surabaya tenonge di rumah nih. Apa itu? Apa itu? Omongannya digenah nih. Nah, Biar semuanya jelas gitu, Pak. porsinya itu sesuai gitu. Ya, karena itu perkaranya jelas. Karena kita juga pingin, Bu, merayakan hari Lebaran ini bersama-sama, walaupun dengan kondisi seperti ini dengan hati yang tenang juga, Bu. Saya mau sampaikan ini, terutama kepada Mas Akbar. Iya, Bu. Keluarnya SE ini sudah mengalami upaya dialog kami dengan teman-teman pengusaha, dialog dengan teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh, kemudian di rapat LKS Tripartitnas juga kita bicarakan tentang pembayaran THR ini. Jadi sudah mulai proses yang cukup panjang, tidak ujuk-ujuk keluar SE. Jadi sampai terbitnya SE sudah mulai proses yang seperti semestinya. Jadi diharapkan nanti kedepannya setelah ada ini tidak ada lagi orang yang ya ibaratnya apa yang disepakati terus diingkari gitu. Iya, kita berharap begitu. Ini kan sudah melihat kondisi terkini pandemi seperti ini, kami dengarkan teman-teman pengusaha, kami dengarkan teman-teman serikat pekerja, diformalkan dalam LKS Tripartit Nasional. Terima kasih, Bu. Ini kan membuat kita menjadi jelas, baik saya sebagai pekerja maupun juga Bapak sebagai pengusaha. Ingat, tapi diingatkan teman-temannya juga. Saya juga mengingatkan teman-teman pengusaha untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita sepakati dan sudah menjadi surat edaran. Pekerja juga seperti itu. Benar sekali, Bu. Terima kasih, dan saya sekalian juga nanti ini berkaitan dengan Lebaran juga. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Bu. Iya. 1441. Secara pribadi dan atas nama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Diiringi doa, ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya juga berharap Cak Lontong, Mas Akbar, mudah-mudahan kita bangsa Indonesia diberikan kekuatan oleh Allah dan kita semua bisa menjadi pemenang melawan COVID-19 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kondisi perusahaan normal kembali, kehidupan sosial ekonomi normal kembali, dan para pekerja, para pengusaha bisa kembali beroperasi. Teman-teman pekerja mendapatkan kesejahteraan, teman-teman pengusaha juga mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu.